warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat milenial, sebelumnya perkenalkan nama saya Nuril Makwah dari program studi agroteknologi Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen. Nah, kebetulan saya sedang berada di kebun jambu kristal, tepatnya di Desa Wergonayan, Kecamatan Mirip, Kabupaten Kebumen. Nah, kebetulan juga di sini saya sedang bersama pemiliknya langsung, yaitu yang kebetulan juga kakak tingkat saya. Mas Nurul Arifin, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mbak. Nah, sahabat milenial, di kondisi pandemi seperti ini tetap menerapkan 3M ya. Seperti kita di sini juga sudah menerapkan 3M ya, Mas, seperti jaga jarak dan juga jangan lupa memakai masker. Untuk mengobrol kita untuk lebih leluasa mungkin bisa dicopot dulu, Mas, maskernya. Ya, boleh Mbak. Nah, ngomong-ngomong tentang lahan di sini kan ini luas banget kan, Mas? Kira-kira tuh di sini ada berapa pohon jambu kristalnya? Kalau di sini di Desa Wergonayan sendiri ya, Mbak, itu puluhan ribu, Mbak. Jadi masing-masing petani itu nanamnya itu sekitar 50, 100, ada yang sampai 200, ada yang sampai 1000. Kalau punya Mas sendiri berapa? Kalau untuk punya saya sendiri itu di lahan ini itu sekitar kurang lebih 400 tanaman. 400 tanaman. Itu cara bagi waktunya antara merawat dan juga kan secara Mas itu kan masih kuliah ya? Iya, benar-benar. Ya, jadi gini, Mbak, untuk perawatan sendiri kan saya juga masih kuliah. Nah, untuk itu misalkan kita seringnya itu kuliahnya sore. Oh, Nah, jadi itu untuk pagi saya difokuskan ke lahan, nanti sorenya baru kuliah. Selain itu juga waktu-waktu libur, pas libur kuliah, saya manfaatkan ke lahan. Jadi seperti itu untuk yang pertama. Yang kedua itu selain itu juga dibantu orang tua dalam segi perawatan, terutama dari pembungkusan buah ini ya, pembungkusan buah. Selain saya sendiri juga dibantu orang tua, alhamdulillah. Misalkan itu juga ada kadang misalkan masih kewalahan, kita juga dibantu dengan tetangga sekitar. Ngomong-ngomong tentang jambu kristal sendiri nih, kok bisa Mas itu menekuni jambu kristal ini karena apa gitu? Awal-awalnya? Awal mulanya kan dulu pernah tanam cabean sekitar tahun 2015-an. Nah, itu alhamdulillah gagal. Oh, gagal? Iya. Kenapa? Iya, karena dari segi ilmu dari pertanian juga masih kurang. Selain itu juga pas itu saat musim penghujan, di mana itu kalau tanaman cabai pas saat musim penghujan itu banyak penyakitnya, Mbak. Jadi dengan adanya banyak penyakit itu dan juga segi pertanian masih kurang kan, jadinya itu faktor kegagalannya tinggi dan alhamdulillah gagal, Mbak. Ya, jadi seperti itu kan. Yang pertama itu, terus tanam pepaya kan, tanam pepaya dan pernah balik modal, tapi karena di sini rentan pas saat musim penghujan jadinya mati, jadinya belum balik modal, belum keuntungan maksudnya ya, belum sampai untung, baru balik modal itu sudah mati kan. Nah, selain itu juga saya melihat tanaman apa yang prospek di lahan seperti ini kan, yang prospek dan juga mempunyai nilai hasil, nilai jual yang lumayan bagi petani. Nah, kebetulan itu di daerah sini, tapi Bengpalian ujung sudah ada mulai jambu kristal. Nah, pada saat itu saya mulai sekitar tahun 2018-an, saya tanam sekitar 100 pohon. 100 pohon. 100 pohon saya mulai itu, dan alhamdulillah tambah-tambah sampai sekarang itu hampir 400-an, kurang lebih 400-an. Ada yang sudah berbuah, ada yang baru tanam sekitar beberapa bulan seperti itu. Nah, Mas Arifin nih, mungkin para petani milenial, Ya. contoh seperti saya sendiri juga kan belum tahu banget kan, ini gimana kok pohonnya itu rimbun banget sampai tumbuh-tumbuh dua nih. Ini tuh teknik budidayanya tuh gimana? Oke Mbak. Jadi untuk teknik budidaya jambu kristal sendiri ya, pertama kita melakukan pengolahan lahan terlebih dahulu. Kita olah dengan kita bajak terlebih dahulu. Setelah itu kan tanah yang akan ditanami itu menjadi gembur. Nah, selain itu kita juga menyiapkan bibit buat jambu kristal, tentu ya bibit yang bagus juga, yang berkualitas. Setelah itu kita buat lubang tanam.
dengan jarak sekitar 3,5 sampai 4 meter. Jadi antara tanaman satu dengan yang lainnya itu sekitar 3,5 sampai 4 meter, itu jarak yang ideal seperti itu. Dan selain itu juga kita pola tanamnya zigzag, antara yang satu dengan yang lainnya itu zigzag, jadinya biar lebih memaksimalkan lahan seperti itu. Ketika lahan sudah kita buat lubang, kita taburi dengan pupuk kandang yang sudah terfermentasi tentunya. Selain itu juga kita kasih pupuk dasar. Jadi gini Mbak, untuk pemupukan awal itu kita gunakan pupuk kandang. Jadi dengan dosis sekitar per lubang kita kasih 2 ember, itu ya sekitar 20 kiloan lah. Untuk satu pohon? Iya, untuk satu pohon, untuk sebagai pupuk dasar terlebih dahulu. Itu kita aduk dengan tanah yang sudah ada di lubang itu, kita aduk. Setelah aduk juga kita kasih kapur dolomit untuk menjaga itu agar tidak asam lahannya, kita kasih dengan secukupnya lah kira-kira. Nah, setelah itu kita diamkan terlebih dahulu beberapa minggu, 1-2 minggu bisa. Nah, setelah itu kita bisa mulai tanam bibit jambu kristal tersebut. Kalau menurut saya pribadi itu untuk musim tanamnya itu paling bagus ketika kemarau menjelang hujan, jadinya itu lebih menghemat dari kos kita, biaya kita. Misalkan gini, 2 bulan atau 3 bulan sebelum musim penghujan kita sudah tanam, jadinya kita baru menyiram beberapa bulan langsung masuk musim penghujan, jadinya itu mengurangi biaya untuk penyiramannya seperti itu. Kan saya lihat-lihat nih lagi disiram nih ya. Iya. Untuk penyiramannya sendiri itu untuk apakah setiap hari atau mungkin ada jam-jam tertentu atau gimana? Nah, untuk penyiraman sendiri kita lihat juga dari kondisi lahan, Mbak. Kondisi lahan? Iya, kondisi lahannya gimana untuk melihat kelembaban pada tanahnya. Misalkan tanah terlalu sudah kering, kita baru siram. Tapi usahakan jangan terlalu kering banget. Paling enggak kalau di sini tuh maksimal itu 1 minggu sekali, maksimal paling lama. Maksimal. Paling enggak kalau untuk sudah berbuah seperti ini, paling enggak karena ini musim kemarau ya. Untuk memaksimalkan jadi tanaman untuk menyerap unsur-unsur yang ada di tanah nutrisi, kita paling enggak 10 hari 2 kali. Jadi belum ada 1 minggu, baru 5 hari sudah kita siram. Setelah itu 5 hari lagi kita siram lagi. Itu paling enggak untuk durasi jamnya. Durasi jamnya itu untuk tanaman ini setengah hari sudah cukup, karena debit airnya sudah kencang, itu paling enggak 8 jam lah. Maaf, bukan 8 jam, 4 jam sudah cukup, Pak. 4 jam. Karena ini sudah dilihat kan teman-teman, tanam ini airnya sudah mulai menggenang, itu sudah cukup lah untuk penyiramannya seperti itu. Nah, Mas, untuk jambu kristal ini sendiri kira-kira tuh butuh waktu berapa lama untuk siap dibuahkan? Jadi gini, untuk kita setelah tanam, kita fokus ke pertumbuhan terlebih dahulu selama kurang lebih 6 bulan. Sebenarnya kalau petani terserah sih mau 4 bulan atau 5 bulan bisa, tapi kita untuk lebih memaksimalkan paling enggak 6 bulan. Selama itu dari penanaman sampai 6 bulan, kita misalkan mulai berbunga hingga bakal buah, kita buang gitu. Jadi untuk fokus ke pertumbuhannya. Jadi setelah itu 6 bulan itu baru kita buahnya itu, calon buahnya itu kita bungkus dengan plastik seperti ini. Jadi setelah 6 bulan itu paling enggak 9 bulan kita sudah panen. Itu. Ini kan saya lihat buahnya itu kan dibungkus ya, seperti yang tadi dibilang juga. Nah, manfaat dari dibungkus-bungkus ini sendiri itu untuk apa gitu, dan juga seberapa besar buahnya sih yang siap dibungkus ini? Jadi gini Mbak, ini untuk tujuan dari pembungkusan sendiri itu untuk mengantisipasi adanya hama, terutama itu lalat buah. Karena dengan pembungkusan seperti ini itu buah yang ada di dalamnya itu aman dari serangan lalat buah seperti itu. Untuk idealnya waktu pembungkusan itu ketika buah itu berukuran diameter 3 cm, 40 sampai 3 cm. Oke. Tadi kan dibilang
untuk menanggulangi hama dan penyakit ya Mas. Iya. Ngomong-ngomong hama dan penyakit juga, di sini tuh hama penyakitnya itu seperti apa untuk jambu kristal sendiri? Untuk jambu kristal sendiri itu hamanya itu ya Mbak, yang pertama itu ada yang baru saya sebutkan itu lalat buah ya. Kita antisipasi dengan ini plastik kita bungkus. Yang kedua itu adanya ulat yang menyerang pada daun-daun sehingga membuat daunnya itu jadi rusak Mbak. Oh seperti ini ya? Iya, itu berlubang itu juga itu mengganggu bagi petani. Karena kenapa kita ketika ulat menyerang dengan pucuk, otomatis pucuknya itu tidak produktif lagi kan. Nah, yang seharusnya itu tumbuh bunga, jadinya itu menjadi terhambat, jadi gagal. Selain itu juga misalkan ada serangan ulat itu meninggalkan jejak di pada buahnya itu. Buah masih kecil ya, kalau yang udah besar seperti ini sudah terhindar karena sudah dibungkus juga seperti itu. Selanjutnya itu untuk hamanya itu penyakitnya sendiri itu di sini kayak semacam kerdil gitu Mbak. Jadi tanaman kita tanam serempak, tapi ada beberapa tanaman kadang itu yang terserang kerdil itu. Yang pertama, yang kedua itu terserang layu, semacam layu fusarium seperti itu. Jadi tanaman itu mati perlahan. Jadi kadang dari pucuknya, dari batang tertentu ya, mati perlahan, lama-lama menyebar satu tanaman itu mati semua. Paling enggak itu sekitar 3 minggu sampai 4 minggu itu tanaman mati semua Mbak. Jadi layu perlahan, terus lama-lama mati. Itu untuk penyakitnya. Sejauh ini kita untuk penanganannya ya Mbak, untuk hamanya kita pertama yang lalat buah itu kita sudah bungkus. Selain itu untuk yang ulat kita, nah seperti ini Mbak, kita buangin jadi bakal apa ya, jadi telurnya itu Mbak. Ini seperti ini kan jadi telurnya, jadi telur di sini. Ulat ya ini? Ya nanti di dalamnya itu ada ulatnya. Biasanya kalau itu masih itu telur, nanti lama-lama jadi ulat. Nah seperti itu kita buangin. Selain itu kita juga proses penyemprotan juga kita lakukan dengan pestisida tentunya seperti itu. Pengendalian penyakit sendiri Mbak, di sini kita itu menggunakan fungisida dengan cara disemprotkan. Selain itu juga kita menggunakan jamur kita semprotkan ke tanah, jamur yang baik tentunya seperti E4 seperti itu. Tadi kan udah disebut tentang budidayanya. Mungkin ada budidaya lain mungkin atau semacamnya gitu? Iya, untuk perawatan sendiri itu selain dari pemupukan, penyiraman seperti ini, kita juga melakukan pemangkasan. Pemangkasan? Iya. Tujuan dari pemangkasan tersebut itu untuk pertama itu untuk membuang batang-batang yang sudah tidak produktif. Jadi yang sudah tua-tua kita buang dan kita pangkas. Selain itu juga kita akan untuk kadang ada tanaman yang itu hanya memayu seperti itu, kita juga perlu pangkas. Karena kenapa itu biasanya buahnya lama Mbak, jadi dengan kita pangkas itu akan merangsang pembuahan seperti itu. Jadi tujuan pemangkasan itu merangsang pembuahan. Misalkan ini kan baru saja kita pangkas seperti ini kan. Nah kita bercabang, selanjutnya ini tanaman bercabang. Nah bercabang itu nanti disusul dengan bunga. Ya seperti itu untuk fokus ke pembuahan. Berarti pemangkasan dari batangnya ya? Iya, dari batang-batang tanaman ini agar lebih produktif lagi Mbak. Mas Arifin nih, kan tadi di awal sudah dibilang kalau di sini itu ada sekitar 400-an pohon. Ngomong-ngomong tentang hasil panenan itu, satu pohonnya itu bisa menghasilkan berapa kilo? Kalau boleh tahu. Untuk hasil ya Mbak, taruhlah kita lihat dari sini misalnya. Nah dari lihat sini perkiraan satu pohon itu paling enggak plastiknya itu bisa sampai 200 sampai 300 plastik. Satu pohon itu? Iya bisa. Karena kita ambil 200 lah. 200 plastik itu untuk rentan usia juga mempengaruhi. Misalkan ini kan sudah tanaman berusia 2 tahun lebih. Nah ini sekitar
200 plus kita. Taruhlah kita 200 saja ya, nggak usah muluk-muluk. Padahal ada yang sampai 400. Taruhlah kita 200 plat itu per kilo 4 sampai 5 ya Mbak, per kilo buah. Per kilo buah itu bisa sampai 4 sampai 5 buah untuk per kilonya. Dari 200 pembungkusan tadi kita bagi aja 5 lah, bagi 5 kan jadinya jadi semuanya 40 kan, jadi paling enggak satu pohon itu bisa menghasilkan 40 kilo. Ngomong tentang omset itu berapa mas? Kan tadi banyak banget sampai 40 kilo kan? Omset ya bisa dihitung sendirilah mungkin teman-teman yang ada di rumah, teman-teman petani. Omset sendiri ya taruhlah 40 kilo itu dikalikan harga lah, taruhlah kita harga terendah 5.000 lah, nggak usah muluk-muluk sampai 10.000, 5.000 aja. Sekilo itu 5.000? Iya, taruhlah segitu 5.000 kali tadi berapa, 4? Iya. Dikalikan aja ketemunya berapa? Cukup menjanjikan ya itu ya hasilnya ya. Ya sebenarnya untuk harga sendiri itu jarang di angka 5.000 Mbak. Harga sendiri itu kalau di sini tuh antara 7 sampai 10.000. Untuk puncak-puncaknya tanaman ini sendiri tuh, puncak-puncaknya tuh pas umur berapa gitu mas? Untuk produksinya, Iya produksinya. untuk produksi sendiri itu tanaman sekitar umur 3 tahunan Mbak. Sebenarnya itu tergantung bagaimana kita merawatnya. Kadang 3 tahun juga belum maksimal. Kenapa? Karena dari pola perawatannya juga masih kurang. Seperti itu. Jadi rata-rata itu paling nggak 3 tahun sudah produknya itu sudah maksimal. Jadi di 2 sampai 3 tahun untuk BEP, untuk balik modalnya itu. Nah mas nih, ngomong-ngomong tentang BEP itu atau balik modal itu kira-kira itu kapan? Untuk balik modalnya sendiri itu antara 1,5 sampai 2 tahun. 2 tahun. Nah tentang omset nih, omset Omset siapa? untuk mas sendiri tuh Oh. omsetnya. Untuk omset saya sendiri dari tanaman jambu kristal. Iya. Untuk omset sendiri ya dari produksi sekitar itu hampir 400-an. Per minggunya itu karena itu usianya berbeda-beda, jadi produktivitasnya juga berbeda kan gitu. Per minggunya itu antara 1 sampai 4 pintar. Karena kita ambil 1 pintar. 1 pintar. Kita per minggu ya. 1 sampai 1,5 taruhlah kita ambil 1 aja lah, jangan muluk-muluk banget ya. 1 aja, 1 Iya, kintal kali 4 dalam sebulan, taruhlah kita 4 panenan kan. Nah otomatis kita mendapat dalam 1 bulan tersebut kita panen 4 kintal tanaman jambu kristal, dikalikan tadi harga terendah saya bilang itu 5.000. Nah untuk rata-rata itu paling enggak kita ambil harganya 7.000 sampai 8.000. Kita ambil yang terendah aja 7.000. 7.000 kali 4 kita sudah menghasilkan 2.800.000. Itu untuk taruhlah kita ambil 1 kintal saja ya Mbak, misalnya per minggunya. Padahal kadang itu sampai 4 kintal. Jadi bisa dihitung sendiri nanti tergantung di rumah berapa. Itu hanya hitungan rendah aja Mbak, gitu seperti itu. Jutaan lebih ya, 5 juta lebih. Iya seperti itu. Cukup menjanjikan kan teman-teman? Tapi nih dengar-dengar nih ya, kemarin kan ada program KBRI. Itu dengar-dengar Mas Arif itu dapat ya beserta tim juga. Kata siapa Mbak? Saya digibahin sama teman-teman saya. Oh, gitu. Ya, alhamdulillah Mbak, kemarin sempat ada peluang dari KPMI ya Mbak, untuk KPMI tersebut ya. Saya maksudnya di PWN, jadi program wirausaha mahasiswa Indonesia. Dan alhamdulillah saya dan tim lolos dari itu seleksi dan sehingga dapat dana hibah dari pemerintah seperti itu. Nah itu Mas, dana dari KPMI itu sendiri berapa kira-kira jumlahnya Mas? Untuk jumlah sendiri
alhamdulillah kemarin dapat 13.500.000 dari pemerintah guna untuk ini lebih mengoptimalkan lagi terhadap wirausaha saya yang bergerak di Jambu Kristal tersebut. Nah, terakhiran nih Mas, mungkin ada pesan dan kesan tersendiri untuk para adik-adik kelas ataupun juga saya tentunya gitu ya, untuk mungkin bisa mengikuti jejak Mas Arifin gitu. Oh ya, siap-siap. Tapi sebelum itu nanti saya mau numpang iklan dulu nggak? Oh ya. Oh ya, silakan nggak apa-apa. Untuk teman-teman yang ada di rumah kalau mau membeli jambu kristal itu, karena kami itu brandingnya bernama Mutiara. Mutiara. Iya, Mutiara. Untuk jambu kristal yang kami hasilkan itu sudah menggunakan branding Mbak. Jadi Mutiara fresh guava kristal ya. Untuk teman-teman semua yang berada di manapun berada, kalau mau pesan jambu kristal bisa masuk ke website kami itu agromutiaraperkasa.com. Jadi di situ nanti teman-teman bisa pesan buah jambu kristal, bisa bibit juga bisa, mau tukar sharing-sharing tanya-tanya juga boleh Mbak. Misalkan mau tanam dulu kan, mau tanya bagaimana itu boleh di situ nanti. Itu bisa luar kota juga Mas? Bisa. Bisa. Oke, nah. Terakhir ya Mbak. Oke. Tadi Mbaknya itu tanya pesan-pesan ya. Iya, pesan dan kesan untuk kita semua mungkin. Oh iya. Untuk teman-teman semua, untuk terutama pesan-pesan untuk teman-teman mahasiswa semuanya. Jadi untuk mahasiswa jangan hanya mengandalkan dari orang tua, dari penghasilan orang tua. Bagaimana kita bisa mandiri maupun dari segi apapun, termasuk dari segi sektor pertanian seperti ini. Karena pertanian itu sebenarnya menjanjikan. Selain itu juga jangan patah semangat, karena ibaratnya wajar kita gagal berkali-kali, wajar, tapi akan ada saatnya kita akan sukses seperti itu. Jadi jangan pernah mengingat hamba ini seperti itu dan tetap berusaha, optimis, yakin. Nah Mas, terima kasih ya untuk hari ini, untuk perbincangan hari ini. Mungkin iya Mbak, sama-sama Mbak. Mungkin lain waktu kita bisa bertemu lagi untuk pembahasan yang sama ataupun pembahasan yang lain nanti tentunya. Dan untuk teman-teman semua, ingat tadi kata Mas Arifin bahwa jangan hanya kuliah aja, tapi terus berkarya untuk bisa menggapai cita-cita kalian semua. Sekian dulu, saya Nuril Makwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.